Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan mendemonstrasikan tugas akhir dengan judul Sistem Informasi Manajemen Baby Care dengan studi kasus pada CV Sitiari, Kota Malang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mindita Nuraini dengan NIM 1831049 dan rekan saya, Viva Ayu Lestari, dengan NIM 18317171090 dengan pembimbing 1, Bapak Dr. Insinyur Tundung Subali Fatma, MT, dan pembimbing 2, Bapak Usman Nur Hasan, Eskom, MT. Pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baby Care dengan studi kasus Siti Sitiari, di mana pada Siti Sitiari ini bergerak di bidang penyalur tenaga kerja. Pada sistem ini terdapat 4 hak akses, yaitu yang pertama super admin, yang kedua admin, yang ketiga pengasuh, dan pelanggan. Pada mula-mula, kami akan memaparkan alur yang berjalan pada bagian super admin. Mulanya, super admin mengakses halaman website pada halaman bscare.site, kemudian masuk pada halaman portal, kemudian masuk pada halaman login, dan masuk pada sistem menggunakan username dan password yang terdaftar. Pada halaman super admin terdapat 6 fitur menu. Yang pertama dashboard, yang kedua kelola pengguna, yang ketiga laporan transaksi, yang keempat laporan pengaduan, kemudian setting paket, kemudian kategori pengasuh. Pada halaman super admin dapat mengelola pengguna atau admin perusahaan yang terdaftar pada sistem baby care. Pada halaman ini, super admin dapat mengedit, melihat detail maupun menghapus, dan menambahkan admin baru. Berikut contoh halaman detail admin yang terdaftar. Kemudian masuk pada laporan transaksi, kemudian laporan pengaduan, dan setting paket. Pada halaman setting paket, super admin dapat mengatur paket yang tersedia pada sistem baby care. Kemudian dapat melakukan CRUD, mengedit, menambah maupun menghapus. Pada kategori pengasuh, super admin juga dapat menambahkan kategori yang tersedia. Di sini tertampil nama kategori dan tanggal kapan ditambahkan. Kemudian juga dapat melakukan CRUD. Di sini kita akan masuk ke halaman admin. Sebelum kita masuk, kita harus login terlebih dahulu. Di sini yang sudah terdaftar yaitu username atas nama admin dari Sitiari sama password Sitiari. Kita masuk. Kemudian di sini akan tampil halaman dashboard admin. Dalam halaman admin ini ada dashboard, kelola pengguna, data pelanggan, verifikasi akun, laporan transaksi, penilaian, dan logout. Yang pertama yaitu kelola pengguna. Di sini admin dapat menambahkan pengasuh dan juga bisa melakukan detail, edit, sama menghapus data semua pengasuh yang ada di sini dan juga bisa mencari pencarian. Yang kemudian yaitu data pelanggan. Di sini juga admin dapat menambahkan pelanggan, melihat detail dari pelanggan, bisa melakukan edit dan bisa menghapus data pelanggan yang ada di sini dan juga bisa mencari. Di sini yaitu ada verifikasi akun, di mana verifikasi akun tersebut didapat dari pengasuh waktu register, dan di sini statusnya
akan diterima atau ditolak. Ini uh, pengasuh yang register akan di ACC oleh admin, akan disetujui diterima atau tidaknya di perusahaan tersebut. Nah, kemudian yaitu ada laporan transaksi. Di sini nanti akan menampilkan laporan transaksi pada pengasuh yang disewa, terus juga ada nama pelanggannya, tanggal intervalnya berapa, sama kode dan tagihannya berapa. Di sini juga admin dapat mencetak data laporan yang ada di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman pengasuh. Sebelum masuk, pengasuh di sini juga bisa mendaftarkan diri ke CV yang sudah tersedia. Di sini di halaman register pengasuh bisa memilih cabang mitra. Misalnya kita pilih CV Setiari, kemudian kita masukkan NIK, terus nama lengkap, kemudian email, dan juga memasukkan foto. Kemudian kita klik centang, saya setuju dengan syarat dan data yang berlaku, kemudian kita daftar. Selanjutnya kita yaitu akan masuk ke halaman admin untuk memverifikasi akun pelanggan yang sudah register. Di sini terdapat beberapa pengasuh. Kita sebagai admin bisa disetujui atau ditolak. Misal disetujui, maka di sini admin langsung memberikan hak aksesnya, yaitu username dan password untuk pengasuh yang telah melakukan register. Misalnya di sini username-nya Ayu, passwordnya Ayu. Terus kita klik simpan dan setujui. Kemudian di sini statusnya akan ganti diterima. Selanjutnya kita masuk ke Gmailnya pengasuh. Di sini akan ada notifikasi dari admin, yaitu yang isinya username sama kata sandi. Di sini username sama kata sandi ini yang untuk pengasuh biar bisa login ke halaman pengasuh. Lalu kita coba. Lalu kita masuk. Ini adalah dashboard untuk pengasuh. Di sini ada dashboard, riwayat pesanan, konfirmasi pesanan, sama verifikasi jam kerja. Dalam riwayat pesanan ini pengasuh dapat melihat semua riwayat pesanan yang telah disewa oleh pelanggan. Tetapi karena ini masih belum ada penyewaan, maka di sini datanya masih kosong. Yang selanjutnya yaitu konfirmasi pesanan. Di sini juga kosong karena pengasuh yang bernama Ayu belum sama sekali dipesan sama pelanggan, jadi konfirmasi pesanannya kosong. Yang selanjutnya yaitu ada verifikasi jam kerja. Di sini tidak ada jadwal untuk hari ini karena belum ada yang memesan pengasuh yang bernama Ayu tersebut. Di halaman dashboard juga pengasuh dapat nonaktifkan untuk misalkan kalau ada pesanan yang masuk, status pengasuh apakah yakin Anda ingin kondisi saat ini. Jika iya, maka simpan perubahan, maka hasilnya nonaktif.
Baik, selanjutnya kita masuk pada halaman utama, di mana saya sebagai pelanggan akan mendaftar dan memesan pengasuh. Yang pertama, kita akan masuk pada halaman login, di mana ketika kita belum memiliki akun, kita dapat mendaftarkan akun baru. Nah, pada halaman register ini, kita dapat mengisikan nama lengkap, kemudian email yang akan didaftarkan, kemudian nomor telepon, alamat, username yang akan didaftarkan, dan password. Kemudian klik centang, kemudian daftar. Setelah terdaftar, akan muncul notifikasi pemberitahuan bahwa dimohon untuk mengecek email yang didaftarkan untuk melakukan verifikasi. Langsung saja kita masuk pada halaman email yang terdaftar. Kemudian akan muncul email yang harus diverifikasi. Kemudian kita verifikasi akun. Lalu kita akan masuk pada halaman login secara otomatis karena akun Anda telah berhasil diverifikasi. Kemudian kita akan masuk menggunakan username dan password yang telah terdaftar. Kita akan masuk pada halaman pelanggan. Pada halaman pelanggan, kita dapat memesan pengasuh sesuai dengan keinginan, di mana kita akan diminta untuk memasukkan lokasi terkini secara otomatis dengan GPS. Di sini terlihat posisi pelanggan saat ini. Selanjutnya, kita sebagai pelanggan akan memilih pengasuh yang terdekat dengan lokasi terkini pelanggan. Misalnya saja di sini kita memanggil pengasuh atas nama Pipa Ayu. Kemudian kita mengisi form pemesanan. Di sini kita dapat memilih paket sesuai paket yang tersedia, sesuai dengan keinginan kita, dimulai dari hari yang diinginkan sampai dengan hari yang diinginkan. Kemudian bisa menambahkan catatan tambahan, misalnya apakah Muslim, kemudian ajukan dan simpan. Di sini, halaman pesanan akan secara otomatis menampilkan pesanan pelanggan terkini. Kemudian, di sini persetujuan masih dalam pengajuan. Selanjutnya, di halaman pesanan, kemudian ke halaman pembayaran. Pada halaman pembayaran, dapat tertampil jika pelanggan telah melakukan pembayaran atas pesanan yang telah dipesan. Kemudian terdapat halaman penilaian, di mana halaman penilaian bisa diisi jika telah melakukan pembayaran. Kemudian pelanggan juga dapat melakukan pengaduan. Sekian pemaparan tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Baby Care studi kasus pada Siti Sitiari Kota Malang. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.